Kami tadi tertawa-tawa mengenang kembali satu langkah Bapak yang berhasil, kalau istilah Melayu itu satu kali dayung dua pulau terlampaui. Ya kan? Satu kali gebrakan bebas Hasto, bebas apa? Tom Lembong, dapat Anies, dapat Mega. Wah, nggak begitu ya. Cakep. Cakep. Cakep ya. Paling enak kalau lihat itu, paling enak melihatnya yang kan tadi lu bilang apa, rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Paling enak kelihatan nggak di kondangan besok. Iya. Di hajatan besok nih ada kenduri nih kan. Iya, tanggal iya. 17 Agustus. Iya, betul. Dan kalau emang benar-benar rekonsiliasi mestinya bisa pada datang tuh. Itu cakep ya. Cakep. Dan tempatnya kan nggak jauh di istana sini aja. Iya. Tidak di istana yang jauh. Baik, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Kami tadi tertawa-tawa mengenang kembali satu langkah Bapak yang berhasil, kalau istilah Melayu itu satu kali dayung dua pulau terlampaui. Ya kan? Satu kali gebrakan bebas Hasto, bebas apa? Tom Lembong, dapat Anies, dapat Mega. Wah, nggak begitu ya. Cakep. Cakep ya. Gitu lah ini. Tapi kan itu baru satu langkah awal. Paling enak kalau lihat itu, paling enak melihatnya yang kan tadi lu bilang apa, rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Paling enak kelihatan nggak di kondangan besok. Iya. Di hajatan besok nih ada kenduri nih kan. Iya, tanggal iya. 17 Agustus. Iya, betul. Dan kalau emang benar-benar rekonsiliasi mestinya bisa pada datang tuh. Itu cakep ya. Cakep. Dan tempatnya kan nggak jauh di istana sini aja. Iya. Tidak di istana yang jauh. Kalau ke IKN mungkin ada apa ini kan di Jakarta. Dari Cikeas ke Monas nggak jauh. Iya. Apalagi dari Menteng ke Monas. Dan kita udah punya 7 presiden mantan. Kan tinggal 3. Ya. Ya itu tadi Cikeas. Iya, masa 3 nggak datang? Harusnya datang lah ya. Nah, tapi kan yang deket cuma 2, Ji. Cikeas deket. Dia kan soal deket nih. Iya. Terus Menteng deket. Satu lagi? Solo. Dekat lah. Deket juga. Tol, iya. Tol ada, kereta ada, pesawat ada. Jangan sampai salah, ntar yang Solo ke IKN. Ringukan mana ini? Upacara di mana upacara? Nanya ke siapa, Ji? Tanya yang bekas ke Garut kemarin itu. PSK. Kacau. Hancur. Lu besok dipanggil Barreskrim lu urusannya. Jadi saya kira memang ini jadi ujian mental Prabowo. kultural buat Pak Prabowo ya. Mental karena kita semua warga negara Indonesia ini, Kalau netizen bilang warga 62. Warga plus 62. kan pengen menyaksikan mantan-mantan presiden itu duduk bersama. Oke lah, nggak bicara, nggak apa-apa, tapi duduk bersama dalam satu momen peringatan Hari Kemerdekaan, dan itu tempatnya di Istana Monas ya. Nah, selama ini kan sejak reformasi ini itu kan nggak pernah kejadian. Jadi terutama ketika Pak SBY jadi presiden, Megawati nggak pernah datang. Ketika Jokowi jadi presiden, SBY juga nggak pernah datang. Gitu. Nah, kita berharap Pak Prabowo bisa menghadirkan ketiga-tiganya. Adem tuh, Ji. Adem ya. Gitu, ya. Dan saya kira sih ya yang masa lalu biarlah berlalu. Ya, ini kita udah 80 tahun. Kan sakit hati, marah itu kan biasanya terkikis oleh waktu. Iya. Nah, ini kan juga ya Ibu sama Pak SBY kan juga, Ibu Mega sama Pak SBY kan juga sudah sepuh gitu. Kalau orang kayak Jokowi mungkin masih ini ya. Kan sakit juga. Ya. Bukan hati juga ya, hati. Iya. Ya paling nggak gini, kalaupun sakitnya belum hilang ya kan, sedihnya belum hilang.
ya duduk aja datang lah, nggak usah ngomong. Yang satu sana, yang satu sini kan bisa. Pojok sana, pojok sini. Tapi saya yakin feeling saya, perasaan saya kalau tiga-tiganya datang begitu bertemu dengan disamperin sama Prabowo, pasti dicandain sama Pak Prabowo, kan itu bisa lah. Gitu. Lu masih musuhan? Emang gitu orangnya. Dut, kayak mereka kalau musuhan berdua. Iya kan? Kata Pak Jokowi, tolong disalamin ibu dulu deh. Salaman lu muda lu, salaman sama dia. Minta maaf lo. Gitu. Jadi harapan itu saya kira ada di masyarakat ya, karena sudah sekian tahun, terutama sejak 2000, sejak peringatan Hari Kemerdekaan 2003, kita nggak melihat itu. Jadi makanya 2003 ya? 2003 kan udah 22 tahun yang lalu. Iya, makanya itu. Dan sekarang ini kan Pak Prabowo kita anggap orang yang tidak punya masalah dengan siapapun di antara ketiga mantan itu. Jadi mestinya kalau Pak Prabowo ngundang dengan kesungguhan, harusnya datanglah. Dan Prabowo presiden yang menurut survei dukungan tertinggi sepanjang masa. 90% katanya. Dan bila perlu Pak Prabowo hadiri satu-satu aja. Sebelum tanggal 17 kalau ada waktu, diusahakan ada waktu, satu datang ke Ibu Mega, Ibu saya undang ke istana. Kedua datang ke SBY, Pak SBY saya undang ke istana. Ketiga Jokowi datangin di Solo, kan lama juga kan ketemu di Solo. Enggak usah khawatir Pak agendanya datengin malam Jumat kan. Kenapa? Solo jauh kan malam Jumat. Iya, gitu. Oh, supaya besoknya hari libur, ya kan? Iya. Jadi nggak memakan waktu kerja. Kenapa? Ketawa gua ngomong malam Jumat ketawa. Soalnya gini, biasanya orang kita ini nggak peduli Jawa, Sunda, Batak, Papua, itu kalau didatangi itu nggak bisa menolak, karena kan merasa dihormati, masa nggak membalas dengan baik itu, toh cuman ketemu gitu. Ini sudah menyejukkan seluruh. Oh, nggak usah lihat-lihatan lah. Sama-sama lihat bendera aja lah. Iya kan? Bendera yang mana sekarang? Bendera yang ditaikin. Oh, merah putih. Iya. Gitu. Masa bendera One Piece kan? Ya ini, oke, kalau memang situasinya kayak gitu, ini kan kita bicara asumsi. Politik kan memang didasari oleh asumsi-asumsi, nggak selalu data. Iya. Dia khawatir kalau ngomong nggak pakai data. Padahal politik ada banyaknya asumsi. Nah, dalam asumsi-asumsi ini kita coba tebak. Katakanlah tebak-tebakan berdasarkan yang lu udah omongin kan. Ada rasa sungkan dan segala macam. Mungkin nggak terjadi. Kalau tidak mungkin, kira-kira apa yang merupakan keberatan? Misalnya nih, kalau Bu Mega tidak datang, dia punya alasan A. Alasannya apa? Gitu? Kalau SBY nggak datang, dia akan punya alasan B. Begitu juga Jokowi. Nah, kira-kira bisa nggak lu asumsikan kira-kira kalau tidak datang, apa masing-masing alasan? Kalau saya agar alasan itu semua bisa direduksi, bisa dianggap nggak berarti apa-apa, datangi dulu aja. Udah, datangin dulu. Datangi dulu Pak Prabowo kan lebih muda juga kan, didatangi saja. Kalau sudah didatangi kok nggak hadir, ya ada beberapa kemungkinan kan. Bisa aja karena sakit beneran, tidak sakit-sakitan. Mega? Mega nggak sakit. Kemarin yang sakit kan SBY kemarin. SBY. Pak SBY sakit. Jokowi sakit apa enggak? Jokowi sakit. Sakitnya sakit kulit. Dan itu juga dia juga tahu diri kan. Kalau sakit kulit nanti orang takut gimana gitu. Itu bisa aja. Ketawa lo. Ini penonton pada ketawa. Enggak, ini kita melihat apa yang akan terjadi di tahun ini kan, semacam walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi, wallahu alam bisawab, tapi ini kan namanya juga politik, kita asumsikan. Ya kalau Pak SBY kan sekarang udah sehat ya, sudah kemarin kan ada seminggu atau berapa hari di Gatot Subroto kan, dan sekarang rumah sakit Gatot Subroto ya. Bu Mega nggak ada alasan. Makin sepuh, makin fit, semangat. Fit ya.
Yang agak problem memang Jokowi, tapi saya kira sih kalau pakai jas kan, jadi nggak ada masalah lah itu. Cuman sejam doang. Ya, dan nanti duduk di Jadi yang paling tidak, yang kira-kira. Jadi kalau alasan sakit nggak mungkin diketawain rakyat. Iya. Karena tiga-tiganya pakai alasan sakit, padahal Diketawain rakyat sama Chandra yang ngetawain. Nah, Chandra. Kalau Dia bukan rakyat soalnya. Nah, biasanya dia produser. biasanya itu modusnya bikin acara sendiri. Ke luar negeri atau bikin acara sendiri. Iya. Misalnya Selamatan di ND waktu tahun berapa itu. Kan di ND ada Bung Karno kan gitu. Mungkin Pak SBY nanti punya alasan apa lagi gitu. Jokowi bisa aja menengok IKN misalnya gitu. Iya, itu SBY bisa itu. Museum di museumnya di Pacitan gitu. Tapi sudah didatangi masa nggak datang sih gitu. Jadi kalau lu anggap karena sudah didatangi semua sungkan akan datang, tapi kalau ada satu orang saja yang walaupun sudah didatangi masih punya alasan untuk nggak datang, siapa dari tiga itu? Siapa ya? Lu gue udah tahu yang ada di kepalanya nggak keluar aja. Pertanyaannya susah sekali. Pertanyaan susah sekali. Kalau dapat misalnya Ibu Mega dapat kepastian SBY datang gitu, bisa saja dia nggak datang. Tapi kan itu masa lalu gitu loh, sudah 2 periode gitu loh. Artinya itu tidak terlalu berat lah. Ya tidak terlalu berat gitu. Tinggal Jokowi. Kalau Jokowi mungkin faktor sakitnya itu yang membuat dia agak hati-hati ya. Gitu. Jadi kan tampil di publik. Kalau nggak salah wajahnya masih belum rata penyok-penyok loh. Bekas Lu kebanyakan nonton film kartun lu penyok. Tapi kan Pak Jokowi nggak malu lah kayak gitu. Kan dia memang tampangnya tampang orang kampung gitu. Jadi ya saya kira. Lo kan hampir setiap hari kata duduk jumpa pers di makanya rumahnya keluar untuk jumpa pers. Bisa diburumin kan. Iya. Jadi yang paling besar kemungkinan tidak datang Pak Jokowi. Janganlah kita berharap gitu. Bukan kita berharap yang datang semua aja dah. Datang semua. Iya pasti kita berharap itu, makanya kita kan ngomong minta agar ini semua begitu. Tapi kalau misalkan alasan yang paling besar untuk tidak datang paling kuat atau paling besar kemungkinan tidak datang, siapa dari tiga ini? Sebetulnya kalau sudah dicegat dari sekarang nggak ada. Nggak ada. Semua datang. Saya ingat gini. Kalau didatangin sama apa namanya Pak Prabowo diundang secara satu-satu lu datangin, gue yakin mereka itu. Kalau nggak datang juga keterlaluan. Nah itu kalau nggak datang seluruh rakyat Indonesia ini jadi saksi. Jadi tahu. Jadi saksi. Oh ini masih hard feeling. Hard feeling. Oh persoalan sakit hati ternyata mengalahkan kultur kebiasaan budaya kita. Yang guyup. Ya bukan guyup, tapi kan yang namanya udah ditangani tapi nggak hadir juga itu kan gimana gitu. Di kampung-kampung gitu kalau ngundang di mana-mana. Di mana-mana pasti datang, merasa bersalah kalau nggak datang. Sunatan aja begitu apalagi. Lu sunat? Sunat lah. Iya lo. Sunat. Iya, orang Jawa. Jadi datanglah kira-kira. Datanglah. Gitu. Ya udah, jangan dipaksain. Kamu maksa siapa yang nggak datang? Udah kamu juga. Dia maksanya bukan siapa yang nggak datang. Kita percaya. Pak Presiden, itu harapan kami bahwa semua mantan presiden akan hadir merayakan kemerdekaan, hari gembira kita bersama pada usia 80 tahun Indonesia. Itu kami juga menjadi titik awal wujud rekonsiliasi. Itu Pak Presiden. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar itu.